Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama pada episode ulama-ulama salafus saleh. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ulama terkemuka, ulama dan imam besar pada zamannya, yaitu pada zaman tabi'in, bernama Tawus bin Kaisan. Pada episode pertama kita telah membahas bagaimana Imam Tawus menjadi seorang imam dan pembesar para qurra. Lalu pada episode kedua dibahas tentang berkah 1 dinar. Dan pada episode ketiga kali ini dibahas tentang bagaimana seorang raja tidak bisa berkutik di hadapan ulama besar karena raja tersebut ditegur olehnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Tawus di dalam satu sejarah beliau telah melaksanakan 40 kali menunaikan ibadah haji. Satu ketika Khalifah Hisham bin Abdul Malik, karena pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Khalifah datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian biasa, karena dia sebagai seorang khalifah, lalu kemudian dia masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, didampingi oleh para pendampingnya, para ajudannya yang mengantar keberangkatan beliau menuju Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian Khalifah Hisham meminta kepada orang-orang pada saat itu, mohon datangkan kepadaku seorang sahabat Nabi. Lalu kemudian disampaikan oleh mereka, wahai Tuan, bahwa saat ini sahabat Nabi sudah tidak ada. Mereka sudah wafat. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Lalu Khalifah berkata lagi, jika demikian datangkan aku seorang tabi'in. Maka dihadirkanlah seorang tabi'in bernama Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani, seorang ulama besar, tabi'in yang agung, dan bahkan beliau adalah murid dari sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian bahwa tatkala Imam Tawus menemui Khalifah Hisham bin Abdul Malik, lalu tiba-tiba Imam Tawus menanggalkan sandalnya di pinggir permadani Amirul Mukminin. Lalu kemudian setelah itu beliau pun, Imam Tawus, tidak mengucapkan salam kepada Khalifah. Tidak menyebut dengan
gelar Amiril Mukminin. Tapi justru bahkan Imam Tawus berkata sebaliknya kepada Khalifah Hisham. Wahai Khalifah, semoga kesejahteraan atasmu. Dan Imam Tawus tidak menyebut juga kunyahnya, karena kunyah dari Khalifah Hisham adalah Abu Muhammad. Dia tidak sebutkan kunyah dari Khalifah. Lalu kemudian dia bahkan duduk di samping Khalifah dan berkata, bagaimana keadaanmu wahai Hisham? Maka dengan apa yang disampaikan oleh Imam Tawus, seketika itu Amiril Mukminin sangat marah dan bahkan ia ingin membunuhnya. Akan tetapi hal itu disampaikan oleh para ajudannya kepada Khalifah. Tuan, perlu Tuan ketahui bahwa di sini adalah tanah haram, tanah suci, tanah haram Allah, tanah haram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin engkau untuk membunuhnya. Lalu kemudian setelah itu Khalifah Hisham berkata kepada Tawus, wahai Tawus, apa yang menyebabkan engkau melakukan, bersikap, berkata seperti itu? Apa yang telah aku perbuat sebetulnya sehingga engkau sampai mengatakan sedemikian? Bayangkan saja, kata Khalifah, kamu menanggalkan kedua sandalmu di pinggir permadaniku. Kemudian juga kamu tidak mencium tanganku. Padahal orang-orang biasanya ketika bertemu dengan aku, mereka cium tangan kepadaku. Kamu juga tidak mengucapkan salam kepadaku dengan menyebut Amiril Mukminin. Dan juga kamu tidak menyebut kunyahku, karena kunyahku Abu Muhammad. Dan juga kamu duduk di sampingku tanpa izinku. Kemudian engkau beraninya berkata, bagaimana keadaanmu wahai Hisham? Karenanya wahai Tawus, apa yang memberanikan dirimu sampai mengucapkan dan bersikap seperti itu? Kemudian Imam Tawus menjawab, adapun yang kulakukan berupa melepas sandalku di tepi permadanimu, karena sungguh aku juga melepas sandalku di hadapan Robku, di hadapan Tuhanku yang maha mulia, tatkala aku berkomunikasi melaksanakan ibadah 5 waktu dalam sehari semalam. Aku tidak pakai sendal, tapi aku tanggalkan sendalku. Demikian yang disampaikan yang pertama oleh Imam Tawus kepada Amirul Mukminin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ucapanmu, kamu tidak mencium tanganku, karena aku mendengar Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, tidak halal bagi seorang laki-laki mencium tangan seseorang kecuali kepada istrinya, karena syahwat
atau karena anaknya, karena dia sangat menyayanginya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adapun perkataanmu, wahai Khalifah, kamu tidak mengucapkan salam dengan menyebut Amirul Mukminin, karena setiap rakyatmu belum tentu mereka ridho dengan kepemimpinanmu, sehingga aku benci untuk berdusta atas mereka. Lalu kemudian perkataanmu, wahai Khalifah, kamu tidak menyebut kunyahku, karena Allah menyebutkan nama nabi-nabinya dan nama wali-walinya tanpa menyebut kunyahnya. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya wahai Daud, wahai Yahya, wahai Isa, dan lain sebagainya. Tidak ada penyebutan kunyah. Bahkan Allah justru sebaliknya menyebutkan kunyah orang tersebut, mereka sebagai musuh-musuh Allah. Sebagaimana kita tahu di dalam surat Al-Lahab ayat 1, Allah berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh watab, dia akan binasa. Jadi pada ayat itu Allah menyebutkan kunyah daripada Abu Lahab. Lalu kemudian penyebutan itu menunjukkan musuh-musuh Allah, karena mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun perkataanmu, kamu duduk di sampingku karena aku mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, jika kamu ingin melihat seorang dari penduduk neraka, maka lihatlah kepada seseorang yang sedang duduk dan orang-orang di sekelilingnya. Mereka berdiri dengan mengagung-agungkannya. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Taus kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya diam saja. Hanya satu perkataan terakhir yang disampaikan oleh Khalifah. Wahai Taus, nasihatilah aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya Imam Taus berkata, wahai Khalifah, mohon maaf sekali kalau aku akan menyampaikan juga hal-hal yang sangat mungkin membentur jiwa dan hatimu. Karena walau bagaimanapun hal ini aku sampaikan, bukan hanya kepada engkau saja, tetapi kepada semua orang. Yang disampaikan oleh Imam Taus adalah, kata Imam Taus, aku mendengar Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, sesungguhnya di dalam neraka terdapat ular-ular sebesar tiang-tiang, dan terdapat kalajengking yang sangat besar,
sebesar keledai, lalu kemudian mematuk setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Perkataan itu yang disampaikan oleh Imam Tawus terakhir kepada Khalifah Hisham. Lalu kemudian setelah itu Imam Tawus berdiri, lalu kemudian keluar. Demikian pula Khalifah Hisham, dia tidak menoleh lagi kepada Imam Tawus. Beliau langsung keluar dari kerumunan orang-orang yang senantiasa mendampingi dan menyertainya, lalu kemudian diikuti oleh mereka. Barangkali ini satu pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Bukan hanya saja kita sebagai seorang yang tidak memimpin dalam satu negara, bukan hanya saja kita sebagai seorang yang katakan menjadi rakyat biasa atau jelata, tapi pada prinsipnya diri kita adalah pemimpin. Yang paling tidak kita memimpin diri kita sendiri, terlebih lagi para pemimpin-pemimpin di satu daerah, pemimpin-pemimpin di satu negara, yang mana mereka bukan hanya sekedar memimpin dirinya, tetapi lebih jauh lagi memimpin rakyatnya, memimpin bangsa dan negaranya. Karenanya apa yang disampaikan oleh Imam Tawus, apa yang disampaikan oleh Imam Tawus itu merupakan satu nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.